Beginilah nasib pemain yang diburu dua klub terbesar dunia, tapi tetap nggak pernah benar-benar jadi siapa-siapa. Namanya Javier Saviola. Dari kecil dia disebut calon bintang baru Argentina. Badannya kecil, wajahnya kalem, tapi kalau bola udah nempel di kaki kirinya, semua jadi berbahaya. Dia lincah, cepat, punya insting gol alami, dan bisa bikin bek senior kelihatan bodoh. Di usia saat pemain lain masih cari menit bermain, Saviola justru udah bikin stadion berdiri. Bareng River Plate dia meledak muda banget. Gol datang terus, media heboh, scout Eropa mulai ngantri. Di Argentina waktu itu banyak orang yakin satu hal, bocah ini bakal jadi superstar berikutnya. Dan biasanya baik kalau pada talenta muda Amerika Selatan terlalu bersinar, Eropa pasti datang menjemput. Tahun 2001, panggilan itu datang dari FC Barcelona. Klub raksasa yang lagi cari masa depan baru. Saviola dianggap paket lengkap, muda, tajam, menjual, dan punya aura Latin yang gampang dicintai fans. Transfer itu terasa sempurna. Bocah emas Argentina pergi ke Camp Nou buat jadi ikon baru. Begitu tiba di Barcelona, ekspektasi langsung gila-gilaan. Fans pengen keajaiban, media pengen cerita baru, klub pengen simbol kebangkitan. Dan di awal semuanya kelihatan indah. Saviola langsung bikin dampak. Dia cetak gol, dribble tajam, gerakannya susah ditebak. Dia sampai dijuluki El Conejo, si kelinci, karena larinya gesit dan selalu lolos dari jebakan bek lawan. Masalahnya, di Barcelona tampil bagus itu kadang masih belum cukup, karena di sana tuntutan datang tiap minggu. Satu musim bagus belum tentu bikin aman. Dua laga jelek bisa bikin status berubah. Dan saat Saviola mulai menyesuaikan diri, klub justru masuk masa perubahan besar. Presiden berganti, pelatih berganti, proyek berganti. Dan tiap kali arah klub berubah, pemain muda biasanya jadi korban pertama. Saviola bukan main buruk. Justru itu yang bikin kisah ini pahit. Dia tetap bagus, tetap berguna, tetap bikin gol. Tapi dia datang di waktu yang salah. Barcelona kemudian mendatangkan Ronaldinho yang membawa sihir baru ke Camp Nou. Lalu Samuel Eto'o datang bawa mesin gol. Sistem tim berubah total. Fokus klub pindah ke proyek baru. Dan Saviola yang dulu dianggap masa depan, perlahan cuma jadi opsi tambahan. Dia nggak dihancurkan, nggak dipermalukan. Tapi justru itu masalahnya. Dia disingkirkan pelan-pelan. Dan dalam sepak bola, disingkirkan diam-diam kadang lebih sakit daripada dicoret terang-terangan. Saviola lalu dipinjamkan ke AS Monaco FC, setelah itu ke Sevilla FC. Di dua tempat itu dia tetap nunjukin kualitas. Tetap bisa bikin gol. Tetap kelihatan sebagai striker yang berkelas. Tapi sesinawang kali dia membuktikan diri, Barcelona tetap melihat ke arah lain. Bayangin jadi pemain yang cukup bagus buat dipakai, tapi nggak pernah cukup dipercaya buat dibangun. Setelah kontraknya habis, datang momen yang bikin semua orang kaget. Masuk dan mengambilnya gratis. Ya, rival terbesar Barcelona. Klub yang jadi simbol musuh abadi. Camp Nou. Tempat yang jarang banget jadi tujuan mantan pemain Barca, apalagi pemain Argentina yang dulu sempat dielu-elukan fans. Transfer ini bukan sekadar pindah klub. Buat sebagian fans Barcelona, ini pengkhianatan. Buat Madrid, ini peluang murah. Buat Saviola, ini kesempatan terakhir membuktikan kalau dia memang pantas ada di level tertinggi. Narasinya waktu itu indah banget. Pemain yang enggak dihargai. Barcelona datang ke Madrid buat balas dendam lewat kesuksesan. Kedengarannya seperti film, tapi kenyataannya beda. Real Madrid saat itu penuh nama besar. Ruang ganti isinya superstar. Persaingan di lini depan brutal. Menit bermain mahal banget. Saviola datang bukan sebagai pusat proyek tapi cuma tambahan skuad. Kalau main bagus, itu kewajiban. Kalau main jelek sekali, kursi cadangan langsung nunggu. Dia harus bersaing dengan pemain-pemain yang statusnya jauh lebih besar. Sulit dapat ritme, sulit dapat kepercayaan penuh. Dan perlahan, kisah di Barcelona terulang lagi. Bukan dihancurkan, bukan dibuang. Cuman nggak pernah benar-benar dipilih. Disinilah tragedi Javier Saviola terasa lengkap. Dia cukup hebat sampai dibeli Barcelona. Cukup bagus sampai diambil Real Madrid. Tapi di dua klub itu, dia nggak pernah cukup penting buat dijadikan wajah tim. Dia punya kualitas untuk main di panggung utama, tapi hidupnya malah habis di pinggir panggung, nunggu namanya dipanggil. Waktu berjalan cepat. Label Wonderkid yang dulu bikin semua orang kagum perlahan berubah jadi beban. Saat muda, orang bilang dia calon legenda. Saat umur bertambah, orang mulai bertanya kapan ledakan besarnya datang. Dan masalahnya, ledakan itu tak pernah benar-benar datang. Padahal Saviola bukan pemain gagal total. Jauh dari itu. Dia pindah ke dan tampil bagus. Dia juga main di dan klub lain. Di banyak tempat dia berguna. Di beberapa tempat dia bahkan dicintai fans. Tapi narasi publik telanjur kejam. Orang enggak melihat siapa dia sekarang. Orang terus membandingkan dia dengan ramalan masa lalu.
Dan ramalan selalu lebih berat daripada kenyataan. Kalau Javier Saviola lahir sebagai pemain biasa, kariernya bakal dianggap luar biasa. Main bertahun-tahun di Eropa, bela Barcelona, bela Real Madrid, main buat timnas, menang gelar, cetak gol penting. Itu karier yang diidamkan jutaan pemain. Tapi karena dia datang sebagai bocah emas, semua pencapaian itu terasa kurang. Karena publik nggak menilai dia sebagai pemain normal. Mereka menilai dia sebagai calon legenda yang enggak jadi. Dan itu jauh lebih kejam. Ada hal menarik saat orang menyebut Javier Saviola hari ini. Banyak yang lebih ingat dia pernah main di Barcelona dan Real Madrid daripada ingat gol terbaik atau musim terbaiknya. Bayangin, seorang striker berbakat dikenang bukan karena kejayaan, tapi karena perpindahan klub. Bukan karena puncaknya, tapi karena jalur yang ia lewati. Namun di balik semua itu, Saviola tetap layak dihormati. Karena nggak semua pemain yang gagal memenuhi ekspektasi adalah pecundang. Kadang mereka cuma korban waktu. Kadang datang di era yang terlalu keras. Kadang masuk klub besar di momen yang salah. Kadang terlalu cepat dipaksa jadi sesuatu yang belum siap mereka tanggung. Saviola adalah campuran semuanya. Dia datang muda, terlalu muda. Dia dipuji cepat, terlalu cepat. Dia dibeli mahal, terlalu cepat. Dan saat dunia sadar dia manusia biasa, dunia udah telanjur nuntut legenda. Di sepak bola modern, bakat besar sering dianggap cukup. Padahal enggak, lo juga butuh klub yang tepat. Pelatih yang tepat, sistem yang pas, kesempatan yang sabar, dan sedikit keberuntungan yang enggak bisa dibeli siapapun. Saviola punya bakat, punya kerja keras, punya kualitas. Tapi dia enggak pernah punya momen yang benar-benar memihak padanya. Itulah kenapa kisah ini terasa pahit. Ada pemain yang angkat trofi lalu langsung abadi. Ada pemain yang bikin ribuan gol dan namanya tak pernah hilang. Lalu ada Javier Saviola, pemain yang ngajarin kalau kadang masalah terbesar bukan gagal total. Masalah terbesar adalah nyaris berhasil. Saat orang mengenangnya, banyak yang akan bilang dia hampir jadi legenda. Dan mungkin itu kalimat paling menyakitkan dalam sepak bola. Bukan jelek, bukan gagal, tapi nyaris